pemirsa, naga-naganya nih ya, hubungan Tengku Dewi dan Andrew Andika tuh makin panas aja. Padahal kan notabene-nya mereka tuh udah jadi mantan gitu loh. Nah, jadi tuh kemarin ceritanya Tengku Dewi curhat gitu di sebuah podcast. Kayaknya sih banyak banget yang dipendam selama ini ya tentang Andrew Andika. Tapi ya kalau dipikir-pikir nih pemirsa, kenapa nggak mereka tuh ngobrol langsung aja gitu ya? Kenapa nggak diobongin dengan secara orang dewasa yang baik-baik gitu? Apalagi ini kan yang dipermasalahkan adalah soal nafkah anak dan juga co-parenting, bukan hal yang sepele soalnya. Karena sayang banget loh kalau misalkan ujung-ujungnya jadi konsumsi publik gitu. Apalagi mohon maaf nih, anak kita yang jadi korbannya. Yuklah duduk bareng yuk, buat teh, ngopi, makan apa kayak pisang goreng gitu, ngobrol baik-baik. Ya itu kalau misalkan Tengku Dewi masih pengen duduk bareng, nggak tahu mungkin udah maaf ya udah males gitu kali ya. Oke, selamat pagi pemirsa, bersama saya Robby Purba. Spill pokoknya semua selebriti kita dengan cerita-cerita dan juga gosipnya. Aku kasih vitamin G yang paling hot pagi hari ini, yang paling viral tentu aja hanya di obrolan seputar selebriti. Kita lanjut ya. Aduh, kalau berita yang satu ini aku tuh nggak tega mau nyampeinnya. Karena mereka berdua itu sesungguhnya adalah pasangan favorit aku banget ya. Namun, dugaan perselingkuhan Hamish Daud terkuak. Netizen emang luar biasa, 2 jempol buat kalian ya. Soalnya lagi rame banget nih pemirsa ngomongin soal Future House. Waduh, Future House-nya siapa sih nih? Soalnya kalau dalam pikiran aku ngomongin Future House itu sama dengan karet bifak gitu alias kuburan pemirsa. Kalau yang ini versinya kayak apa ya kira-kira? Langsung aja kita simak berita selengkapnya. Kawinan Raisa dan Hamish Daud hanya bertahan sewindu saja. 3 November 2025, Raisa Hamish menjalani sidang perdana gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun Raisa dan Hamish kompak tidak hadir. Raisa diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Hamish dan pengacaranya sama-sama absen. Sebegitu kecewa dan sakit hatinya kah Raisa kepada Hamish sampai tak sudi bertemu lagi meski dimediasi Pengadilan Agama dan pengacara? Intinya adalah, menurut kami adalah itu mohon supportnya sih. Mohon supportnya dan juga mohon dihargai ruang privasinya terhadap perkara ini karena bagaimanapun juga ini adalah sifatnya pribadi, rahasia, dan sidangnya pun juga tertutup. Jadi apa yang menjadi kondisi rumah tangga tidak dalam kapasitas para pihak maupun kami untuk bisa mengungkapkannya kepada publik. Ini memang tidak ada juga keinginannya dari para pihak untuk bisa mengungkapkan atau memberikan statement karena dari pernyataan terakhir surat terbuka itu sudah perpisahannya secara baik-baik. Para pihak juga sudah dalam tahap situasi memang sudah berdamai dengan dirinya masing-masing ya. Sampai akhirnya dikeluarkan statement itu. Jadi memang balik lagi ya, intisarinya adalah terkait gugatan ini mohon doanya aja yang terbaik buat para pihak agar sidangnya lancar dan hasilnya baik. Berikutnya akan dipanggil tergugatnya dan diperintahkan supaya penggugatnya hadir secara prinsipal dampingi oleh kuasa hukumnya. Boleh jadi Raisa memang sudah tak mau lagi melihat wajah Hamish Daud lantaran jelang sidang perdana cerai. Netizen membongkar dugaan perselingkuhan Hamish dengan Sabrina Alatas, chef muda yang juga anak kandung dari pengusaha Jay Alatas. Dugaan perselingkuhan Hamish Sabrina dilakukan lewat aplikasi Pinterest. Parahnya lagi, Hamish yang memang seorang arsitek diduga sudah merancang desain rumah yang bakal ditinggalinya bersama Sabrina dan menamainya Future House. Segala rumor atau mungkin ada postingan-postingan, spekulasi terhadap kondisi rumah tangga itu kan selama sumbernya tidak valid ya itu tidak benar. Selama memang tidak ada hal yang perlu diklarifikasikan, dijawab ya itu berarti kan tidak benar. Detektif netizen, kau sudah bekerja, gosip hanya tinggal menunggu waktu saja menjadi fakta. Tak hanya membongkar dugaan perselingkuhan Hamish Sabrina di aplikasi Pinterest, ilmu cocok lagi netizen juga mencocokkan kemiripan gambar kalau Hamish Sabrina diduga pernah liburan bareng ke Thailand. Istri mana yang tak kecewa dan sakit hati suaminya terpikat cinta perempuan lain. Begitu pula dengan Raisa.
Kalau Hamish Daud diduga selingkuh dan punya future house bersama Sabrina Alatas, Raisa juga punya future statement soal perselingkuhan. Kalau lu diselingkuhin, lu ngapain? Diem kah? Ya enggak lah, paling ngeposting aja di Instagram. Sama aja. Paling banyak yang mukulin jadinya gitu, nggak perlu turun tangan. Oh, iya, bener, Kotor bener. tangannya. Sekarang aku tersadar. Benar saja, Raisa tak perlu turun tangan. Detektif netizen sudah membongkar dugaan perselingkuhan suaminya, Hamish Daud dan Sabrina Alatas. Sebagai istri, penyanyi kelahiran 6 Juni 1990 itu sepertinya sudah punya intuisi dan insting kuat kalau Hamish mengkhianati cintanya. Hal ini dituangkan Raisa lewat lirik lagunya yang galau, seperti lagu Bila dan Pengganti Aku. Kau benar-benar pergi, terus menjauh. Jangan suruh hadapi, jiwaku hilang separuh. Tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya. Lagu Pengganti Aku seolah menegaskan kalau Hamish diduga sudah punya pengganti dirinya yang punya banyak kemiripan dengannya. Netizen pun setuju kalau Raisa dan Sabrina memang punya tipikal wajah yang mirip. Awalnya niatnya apa coba buat nurising ulang? Dapatnya? Bila kau akan kembali lagi. Kalau udah waktunya pergi tuh ya emang harus pergi. Jadi kayak kalau gue tahan-tahan lo, pasti nggak, iya pasti juga nggak akan enak dan juga kalau butuh, ya kita butuh pisah dulu. Intinya gitu, kalau ini emang yang mau inginkan, udah. Ya, Raisa memang tidak pernah bercerita soal kehidupan rumah tangga dengan Hamish Daud. Tapi Raisa tiba-tiba menggugat cerai ke pengadilan agama. Raisa tak hanya jago menyanyi dan mencipta lagu, namun Raisa juga si paling mahir menyembunyikan perasaan dan isi hatinya. Kita adalah orang yang paling mahir untuk menyembunyikan isi hati kita yang sebenarnya. Kelihatan baik-baik aja, paling pintar. Apalagi kalau ngelihat TikTok kamu, Instagram kamu kayaknya happy terus. Padahal kalau curhat, kayaknya ceritanya beda deh. Gak ada yang tahu di hatinya gimana loh. Dia lebih sering curhat di depan 50.000 orang dibanding sama aku. Setali tiga uang dengan perkawinan Raisa dan Hamish Daud, bahtera rumah tangga selebgram Na Dae-hoon dan Julia Prastini alias Jule ternyata sedang gonjang-ganjing dan berada di jurang perceraian. Pemicunya pun juga sama, perselingkuhan. Jule diduga mengkhianati cinta Dae-hoon dan diduga berselingkuh dengan petinju Safri Ramadan. Setelah mengalami pergulatan batin akibat dugaan perselingkuhan sang istri, Dae-hoon pun siap menjaga marwahnya sebagai suami dan ayah dari ketiga anaknya dengan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Kabarnya Dae-hoon sudah menggugat cerai Jule ke pengadilan agama Jakarta Selatan. Baik, nama yang sudah disebutkan sampai saat ini tidak ada. Ya, telah kami telusuri, ternyata konon kabarnya itu tinggal tidak di Jakarta Selatan. Benarkah Dae-hoon memang belum mendaftarkan berkas gugatan cerainya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Atau jangan-jangan Dae-hoon tidak mendaftarkan gugatan cerainya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, melainkan di Pengadilan Agama domisili Jule? Tergantung istrinya tinggal di mana. Enggak, kalau istrinya tinggal bukan di Jakarta Selatan, itu bukan kewenangan kita. Entahlah, yang jelas meski sepakat bercerai, Jule dan Dae-hoon belum seias kata soal hak asuh anak. Bahkan kabarnya Dae-hoon siap berjuang mati-matian untuk mendapatkan hak asuh anak secara penuh, bukan hak asuh bersama atau co-parenting. Bukan tanpa sebab, Dae-hoon menuntut hak asuh anak secara penuh. Sejak isu perselingkuhan terblow up ke media, Dae-hoon memang yang merawat ketiga buah hatinya. Sedangkan Jule entah ada di mana. Dae-hoon juga sering berbagi tips parenting kepada banyak orang.
Iko, anak pertama kedua Oh iya. itu susah banget. Apa jadi apa ya? Yang pegang susah banget dilepas. Jadi selama 5 hari nangis terus pas malam itu. Tapi gimana lagi itu kan lebih bahaya ya. Karena yang penting nangis sekarang. Ya paling beberapa hari dia nangis, habis itu kita bakal cari. Jadi saya biarin aja nangis. Bahkan demi supaya psikologis anak-anaknya tidak terganggu, Daehun sampai walk out dari acara ketika ada yang bertanya soal perceraiannya. Banyak kasus-kasus perceraian Habib, mungkin bukan hanya Kak Daehun, tapi baru banget viral istrinya Habib digugat cerai dari produser. Nah, pertanyaan saya, kenapa hal-hal perceraian itu seakan-akan kayak mainan gitu? Pertanyaan saya kemudian, bagi kita kalangan jomblo ini, walaupun punya pacar mungkin tapi belum dinikahi. Belum juga gugatan cerai terdaftar di Pengadilan Agama dan Majelis Hakim menjatuhkan vonis cerai. Nah, Daehun sudah banyak dijodoh-jodohkan sama selebriti berstatus janda, Ria Ricis dan Ryuka Bunga.